hari ini merayakan pertolongan dan kebaikan Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama ikuti saya, taruh tanganmu di dada. Sama-sama katakan, berkatnya selalu dilimpahkan. Ini iman kita, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan pembelaan yang luar biasa atas hidup kami sampai hari ini Bapa. Kami percaya lawatan-Mu dahsyat atas kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal yang baik dalam hidup kami. Dan apapun yang Kau izinkan dan belum izinkan dalam hidup kami, kami tetap percaya Engkau rancangkan yang terbaik. Biarlah ibadah kami Tuhan hari ini membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Boleh sapa kiri kanannya, bilang happy Sunday. Yes, biar berkatnya selalu dilimpahkan atas setiap kita. Ini adalah pujian yang diciptakan oleh gereja Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sesuai dengan visi dan nama gereja ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Amin. Ya.
setiap kami Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, mereka yang berjalan menangis sambil menabur benih akan mudah dengan bersorak-sorai. Mereka yang berjalan maju menabur menangis dan menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Pulihkan keadaan Sion, Katakan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa, sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan katakan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan haleluya pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Umat Tuhan nyanyikan yang menabur yang berjalan membawa berkas-berkasnya. Come on! Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas pasti pulang membawa berkas pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sekali kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saat kita berkumpul bersama-sama untuk memulihkan
saja. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Sama-sama nyanyikan. Saatnya kami berkumpul bersatu, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan hanya bagimu untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, Dari senam suku kaum dan bangsa. berdiri di hadapan tahta Anak Domba, Katakan satu suara. Menyatakan. keselamatan bagi Allah Yang duduk kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. keselamatan. Kau yang duduk di atas sana, kami naikkan pada Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau yang ditinggikan. Amin. Hanya Engkau yang dimuliakan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian Dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Keselamatan bagi Allah. Sampai kita bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Amin. Pujian kami, hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hari sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Boleh silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
menikmati pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kami rasakan kebaikan Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kami. Baik itu dalam pekerjaan kami, pelayanan keluarga, gereja ini. Terus Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, pelihara setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Biarlah hidup kami jadi bejana, di mana Tuhan pakai setiap potensi talenta hidup kami. Sepenuhnya dimanapun kami ditempatkan, kami mengucap syukur. Sebagaimana kami ada, karena dalam kelemahan kamilah Engkau sempurna Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari nyatakan, ku sadar semua karena
sembah dia lewat pujian ini, katakan. Ku sadar semua karena cintamu. Amin. Tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup kami, Tuhan. Takkan usai kasih setiamu. Make it personal for you and Lord. Ku sadar semua karena tak mampu kami berdiri kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi. Ku sadar semua karena cintamu. Amin. Itu yang kami tahu. Thank you, Lord. Takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu, Tuhan. Takkan usai kasih sayangmu, takkan usai kasih setiamu, Tuhan. Selamanya kami akui berkat-Mu ada atas kami. Penyertaan dan pembelaan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami, Tuhan. Kau rancangkan yang baik bagi setiap kami, apapun musim hidup kami hari ini. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mari ambil 1-2 menit ke depan. Sembah Tuhan dan Raja kita, Allah yang maha baik dan benar. Buat pergumulanmu hari ini, bawa hadiratnya dengan penuh syukur. Sembah Dia, Allah yang perkasa.
Kami percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, kami sembuh, kami dipulihkan, Amin. kami dikuatkan dan dihidupkan kembali. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kebangkitan Tuhan. Separah apapun situasi yang kami hadapin, ketika Tuhan berjalan di tengah-tengah kami akan melihat kebangkitan terjadi di tengah anak-anak-Mu. Berbicara buat kami Tuhan, kami mau duduk dengan tenang. Dan biarlah firman-Mu jadi rema yang hidup buat setiap kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya untuk Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Senang sekali boleh ada di tengah-tengah tempat ini kembali. Saudara, saya tetap percaya di tengah segala sikon yang serba tidak mudah saat ini. Saya keliling dari tempat ke tempat di banyak kota di Indonesia. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang bercerita, yang curhat, bagaimana mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Mulai dari ekonomi sampai masalah rumah tangga dan keluarga. Tapi saya tetap percaya di satu sisi yang lain saya juga mendengar ada orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami pemulihan di dalam kondisi yang tidak masuk akal. Saya berarti tetap percaya bersama Tuhan masih ada harapan ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi. Kalau saudara bawa Alkitab, saya mengajak kita membuka dalam kitab Bilangan. Saudara, sebuah cerita yang sangat-sangat familiar buat kita. Bilangan pasal 14. Kita akan melihat dari Bilangan pasal 13-14 ya pada pagi hari ini saudara. Saudara tahu ceritanya adalah Tuhan menyuruh Musa mengirimkan 12 utusan untuk mengintai tanah perjanjian. Lalu Alkitab menuliskan bahwa 10 pengintai datang dengan berita yang buruk dan 2 pengintai saja yang mengatakan perkara-perkara yang baik. Dan kita tahu hasilnya hanya 2 pengintai yang pada akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, saya mau ajak kita melihat dulu di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 33. Bilangan pasal 13 ayat 33. Nah sebelumnya saya mau cerita dulu dari 12 pengintai yang berhasil cuman Kaleb dan Yosua. Kita lihat Bilangan 13 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Singkat cerita, Tuhan memberikan perintah suruh mengintai. Dalam terjemahan yang lain sebetulnya kata mengintai itu sebetulnya simple sih Bapak Ibu. Artinya suruh ngeliat. Jadi Tuhan itu ibaratnya seorang ayah yang memberikan sebuah rumah buat anak-anaknya. Lalu dia bilang sama anak-anaknya, coba lihat, coba tengok rumah yang aku siapin buat kalian. Nah saudara, lalu 12 orang berangkat. Nah yang mengagumkan kita tahu dari 12 orang pengintai, pada akhirnya dan sekian juta orang Israel, cuma 2 orang yang berhasil masuk. Tapi saya tetap melihat begini, kalau ada 2 orang yang berhasil masuk, berarti kan potensi atau harapan untuk masuk masih ada. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau semuanya gagal, berarti kita mungkin bisa berkata begini, ya memang susah, semuanya enggak ada yang berhasil. Tapi kalau masih ada potensi 2 orang berhasil, saya tetap katakan berarti masih ada harapan, masih ada chance, masih ada kesempatan untuk bisa menang. Berarti berita pada pagi hari ini juga apapun sikon yang saudara hadapi masih ada harapan untuk menang. Amin ya saudara, masih ada harapan untuk terbuka jalan yang tidak masuk akal. Setiap kali saya bergumul, saya berdoa sama anak-anak saya. Saya beberapa hari yang lalu bilang begini, kami lagi membahas sesuatu. Kemudian saya bilang sama anak saya, tetap mama percaya besok ada keajaiban. Tetap mama yakin besok ada harapan. Beneran besok benar-benar ada mujizat terjadi. Saudara, jadi saya tetap percaya, tetap optimis bersama dengan Tuhan. Apapun sikon saudara dan saya.
Setuju saudara? Coba colek sebelahnya yang wajah-wajahnya tegang kayak terbeban hutang ratusan miliar saudara. Coba colek dan bilang begini, jangan putus asa, masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Semangat Bapak Ibu ya. Kita akan melihat tentang Kaleb saudara. Ayat 24 dari bilangan 14. Mari kita lihat kenapa orang ini berhasil. Nah sebelum kita membaca tentang Kaleb, sebagai informasi buat saudara. Tanah yang diintai oleh 12 pengintai. Mereka namanya mengintai sembunyi-sembunyi kan. Enggak mungkin seluruh tanah Kanaan dilihat mereka. Mereka pasti melihat yang terdekat dari lokasi mereka saat itu. Lokasi mereka adalah padang gurun Paran. Dan terdekat menurut beberapa interpretasi adalah sebuah daerah yang namanya Hebron Bapak Ibu. Hebron. Jadi tanah yang diintai mereka adalah Hebron. Nah ini ada beberapa konfirmasi kenapa diyakini tanah yang diintip sama mereka itu Hebron. Yang pertama penghuninya raksasa. Jadi kota di tanah perjanjian, di tanah Kanaan yang dihuni orang raksasa adalah salah satunya adalah paling terkenal Hebron. Nah paling dekat dengan padang gurun Paran. Dan kedua, mereka menunjukkan hasil pertaniannya bagus-bagus luar biasa. Nah ini menegaskan pada waktu itu Hebron terkenal sebagai daerah yang sangat subur pertaniannya. Dan hasil pertaniannya sangat luar biasa. Selain itu Hebron juga terkenal sebagai kota perdagangan yang sangat maju di tanah Kanaan saudara. Di tanah Kanaan. Anda tangkap lihat ini. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk dilihat oleh orang Israel yang pertama kali sebetulnya Hebron. The best land, tanah terbaik. Percayakah Bapak Ibu, ini loh Bapak kita. Kalau anaknya meminta, dia mau kasih yang terbaik. Dia tidak pernah kasih yang paling ampas-ampas. Dia mau kasih yang terbaik. Saya berdoa pagi ini Anda tetap yakin Tuhan Bapa kita, dia tahu dan dia berikan yang terbaik saudara. Satu kali pada waktu di masa COVID, pernah saya tuh pengen banget mengidamkan nasi Padang. Pada waktu terkunci di Australia itu saudara. Nah di Australia harga satu bungkus nasi Padang $35. Tergantung kursnya. Kurs pada waktu itu 10.000, jadi 350.000 hanya untuk sebungkus nasi Padang. Itu pun banyak nasinya dan sedikit rendangnya. Jadi itu nasi Padang $35. Jadi bayangkan nasinya banyak, rendangnya satu, terus kemudian ditambah dengan daun singkong ya. Ya udah nggak banyak macam. Lalu saya berdoa, saya datang sama Tuhan. Anak itu ya kayak gitu tuh loh. Pak, Ruth itu kepengen banget nasi Padang. Gak pakai doa puasa Bapak Ibu untuk minta nasi Padang. Juga gak pakai kejang-kejang terus bersujud tersungkur gitu. Gak sampai gitunya lagi. Malamnya nih seorang ibu telepon saya. Ibu Ruth besok ada di rumah gak? Saya mau kirimin makanan. Makanan apa Bu? Besok aja biar tahu sendiri. Singkatnya besoknya saya dikirimin nasi Padang dalam bentuk tumpeng ditaruh di atas tampah. Pernah bayangin? Biasanya nasi tumpeng itu kan nasi kuning atau nasi putih ya Bapak Ibu ya. Terus ikan-ikannya ya yang standar-standar kayak nasi campur kan. Ini nasi Padang, jadi nasi putih bentuk gunung di tengah, bentuk kerucut. Terus samping-sampingnya rendang, daun singkong, sambal goreng, apa itu? Sambal goreng ati, terus ada kentangnya kan. Pokoknya ikannya nasi Padang, semuanya ayam goreng. Ayam goreng kayak ayam goreng Laos gitu kan. Nah saudara bayangkan, bukan cuman saya yang makan, seluruh isi rumah makan. Problemnya bukan cuma satu hari, 1 minggu itu kami makan nasi Padang terus. Dari kepengen sampai enak saudara, karena terlalu banyak nasi Padangnya. Saudara bisa bayangkan, saya cuma minta 1 bungkus, Tuhan kasih 1 tumpeng. Ini
loh Bapak kita. Amin. Jadi jangan putus asa ya Bapak Ibu. Wajah saudara dari tadi saya lihat tegang melulu dan kayak orang stres saudara. Sungguhan orang stres ini masih ngantuk atau gimana. Saya berdoa semangat ya saudara. Tuhan kasih yang terbaik buat orang-orang Israel. Yang ditunjukkan pertama kali adalah Hebron, the best land. Sebetulnya Hebron itu bukan cuma the best secara geografis, secara pertanian. Tapi ternyata ada sebuah keindahan dan warisan besar secara rohani. Kok bisa? Bapak Ibu ada yang ingat gak sambil ngetes sedikit? Waktu Abraham membeli tanah kuburan untuk kuburannya dia dan keluarganya nanti. Adakah Anda yang tahu kuburannya namanya apa? Saya bocorin dikit. Gua apa? Kuburannya namanya gua? Gua? Ya Tuhan, haleluya. Jemaat di sini benar-benar udah tahu. Namanya gua Adulam. Bukan Bapak, itu bukan kuburannya. Gua Adulam itu tempatnya Daud kumpul dengan banyak pengikut-pengikutnya yang maling, yang rampok, pembunuh, bekas orang banyak utang ya kan. Itu Gua Adulam. Goa yang dibeli, tanah yang dibeli oleh Abraham itu namanya Goa Makpela. Dan Abraham itu di antara banyak tanah yang lain, Abraham tertarik dan cuman pilih satu tanah itu, Goa Makpela. Dan tahukah Anda di mana Goa Makpela? Di Hebron. Kenapa Abraham ngincer Goa Makpela? Saya membaca beberapa tafsiran dan cukup mengejutkan. Di Hebron sekarang sampai hari ini masih ada kuburan Abraham dan Sarah. Dan beberapa tafsiran memberikan satu pernyataan yang cukup mengejutkan waktu itu buat saya. Dan ini sebagai informasi tambahan ya. Katanya di balik makamnya Sarah itu ada, di balik nisannya itu ada tulisan dalam bahasa asli yang menerangkan bahwa di tanah itulah tempat terdekat dengan pintu gerbang Taman Eden. Waktu Taman Eden ditutup setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, malaikat Tuhan menjagai. Sejak saat itu tidak ada siapapun yang tahu di mana lokasi Taman Eden. Entah bagaimana kok bisa keluar tulisan dan keterangan bahwa disitulah diduga tanah terdekat dengan pintu gerbang Taman Eden. Kenapa? Akhirnya orang jadi berpikir kenapa Abraham ngincer situ. Karena mungkin Abraham ingin dikuburkan di tanah di mana satu kali Tuhan pernah jalan di muka bumi bercengkrama dengan manusia. Abraham sebagai sahabat Tuhan yang selalu pengen bercengkrama dan mesra dengan Tuhan. Dia memilih Hebron sebagai tanah kuburannya. Kok bisa Abraham tahu? Ya karena Abraham dekat sama Tuhan. Dia sahabat Tuhan kan? Alkitab bilang Tuhan membocorkan rahasianya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi ada dugaan bisa terjadi bahwa dia dibocorin. Tapi intinya Hebron itu the best land saudara. Nah mari kita kembali. Kenapa pada akhirnya Kaleb itu berhasil masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita lihat Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, bahasa Indonesia menuliskan kelebihan Kaleb adalah karena lain jiwanya. Jadi kalau kita mau menang maka kita harus menjadi orang seperti Kaleb yang lain jiwanya. Kata-kata lain jiwa itu sangat membingungkan karena apa maksudnya lain jiwanya. Saya berusaha untuk membandingkan dengan bahasa asli. Dalam bahasa aslinya lain jiwanya itu artinya lain cara melihatnya. Lain cara melihatnya, sudut pandangnya, lain cara pandangnya. Jadi begini, Kaleb berhasil memasuki tanah perjanjian. Karena Alkitab menyebutkan dia cara ngelihatnya beda. Kesimpulan saya,
Apapun kondisi yang Bapak Ibu hadapin, ternyata salah satu kunci kemenangan adalah cara pandang. Cara pandang, amin. Cara pandang yang salah akan menghasilkan hasil yang beda juga. Saya berharap hari ini apapun masalahnya, mari kita miliki cara pandang seperti Kaleb. Cara pandang seperti apa? Kita akan lihat cara pandang 10 pengintai yang bikin mereka gagal. Pengaruh sekali di cara pandang. Amin. Kita akan melihat Bilangan 13 ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Cuman ada 2 cara melihat yang dilakukan oleh orang Israel. 10 pengintai terutama. Dan tapi ini fatal. Pengaruh cara Anda melihat, pengaruh hasilnya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh, saya selalu sering kasih contoh seperti ini. Ketika ada satu perusahaan sepatu, mereka mau membuka pasar baru, bosnya memanggil 2 orang top marketing, lalu dia bilang begini, kita akan memasarkan sepatu ini ke daerah ini. Tapi problemnya daerah ini nggak pakai sepatu semua penduduknya. Lalu si A bilang begini, lalu marketing A dia bilang begini, Pak nggak bisa Pak karena semua nggak pakai sepatu. Mereka nggak ngerti sepatu apa, jangan-jangan dipakai buat lempar anjing. Tapi yang B dia bilang begini, asik Pak pasti bisa. Justru karena tidak ada yang pakai sepatu, kita tidak ada saingan. Jadi kita punya pasar yang besar yang di mana tidak ada orang lain belum masuk di sana. Jadi cara ngelihat challenge-nya itu udah beda saudara. Nah sekarang kita akan lihat 2 cara pandang yang dilakukan oleh 10 pengintai. Alkitab bilang begini, mereka memandang raksasa. Oke, orang enak raksasa. Bahkan luar biasa di ayat sebelumnya saudara akan baca. Bahkan mereka memakan manusia. Kadang-kadang saya bingung. Apakah mereka memakan orang? Karena mereka cuma mengintai secara sembunyi. Kalau mereka melihat sampai memakan orang. Berarti berapa lama mereka mengintai. Dan Alkitab mencatat mereka hanya sebentar. Bagaimana mereka bisa melihat mereka memakan manusia. Jadi yang pertama dilihat raksasa. Pertanyaan saya begini, yang melihat raksasa 10 orang pengintai aja atau termasuk Yosua dan Kaleb? Termasuk. Tapi yang membedakan cara melihat raksasa. Beberapa hari lalu saya khotbah di sebuah kebaktian. Banyak orang pensiun di situ. Mungkin ada di sini yang pensiun? Ada ya? Bapak Ibu sepasang suami istri pensiun menghampiri saya. Mereka cerita begini, Bu Ruth, sudah 1 tahun kami pensiun. Tapi selama 1 tahun kami coba untuk menawarkan properti kami. Karena uang pensiun makin lama makin menipis. Problemnya Bu Ruth, sekarang ini susah sekali untuk menawarkan properti. Tolong doakan Bu Ruth supaya properti kami laku. Bapak Ibu sebagai informasi tambahan. Banyak orang yang sering datang ke saya minta tolong didoakan supaya tanahnya laku, rukonya laku, rumahnya laku, propertinya terjual. Bolehkah saya kasih bocoran? Semakin sering pagi, siang, sore, malam, doa pagi, Tuhan tolong rukoku. Waktu makan, Tuhan rukoku jangan dilupakan. Waktu jalan-jalan, lihat pelang-pelang ruko dijual, Tuhan rukoku belum laku, tolong. Percayakah Bapak Ibu, makin sering Anda berdoa supaya ruko laku, makin gak laku. Loh kok bisa begitu? Ini pengalaman saya, makin sering Anda
pagi, siang, sore, malam selalu menunya doa, ruko. Percayakah Anda makin gak laku? Loh kok begitu? Kata pepatah emak-emak zaman kuno, kalau mau main layang-layang jangan terlalu kenceng nariknya. Putus. Artinya Anda ruko terus pagi, siang, sore, malam. Ruko, dan ruko laku. Percayalah Anda sedang memberhala sama ruko. Bukan lagi Tuhan. Dan Tuhan cemburu dong. Berarti Anda lebih mentingin ruko daripada Tuhan. Di kitab Pengkhotbah ada sebuah ayat berkata begini. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali. Tidak lama setelah itu, lemparkan roti ke air. Bapak Ibu kalau Anda punya satu roti, terus dilempar ke air kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Bisa diambil lagi untuk dimakan enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Anda tahu kalau lemparkan roti yang berharga apalagi cuma satu dan kita udah lapar suruh lemparkan maka kamu akan mendapatnya kembali tidak lama setelah itu. Prinsip dalam kerajaan surga berbeda Bapak Ibu. Jangan tahan, jangan digandolin malah hilang. Let go and let God. Serius. Pengen sebuah pekerjaan. Jangan sampai pagi, siang, sore, malam gak bisa tidur kepikiran itu terus, dengking itu terus, doa itu terus, makin hilang. Let go. Serahin ke Tuhan, justru Anda akan melihat Tuhan yang berperkara. Jadi hari ini jangan siang malam berdoa terus, tolong Tuhan tokoku rame. Tolong Tuhan, customer banyak. Tolong Tuhan, utangku lunas. Tolong Tuhan, doanya selalu begitu. Percayalah makin jauh dari jawaban. Belajar melepaskan. Nah kembali lagi, cara pandang mereka melihat raksasa. Sepasang suami istri ini melihat bahwa jual properti sekarang susah. Sikonnya makin sulit, keadaan ekonomi makin berat. Saudara dengar baik-baik. Apakah semua orang tidak melihat keadaan ekonomi tidak mudah? Semua orang sama. Tapi saya berdoa ada orang seperti Kaleb. Melihat dengan cara yang berbeda. Gimana cara yang berbeda? Saya mau share ya Bapak Ibu pengalaman suami saya. Suami saya waktu kami menikah pasti dong salah satu keinginan awal-awal setelah menikah adalah punya rumah ya. Punya rumah benar? Kami bukan dari keluarga kaya yang dapat warisan terus bisa dengan gampang punya rumah. Kami dari keluarga yang sama-sama penuh dengan perjuangan. Nah suatu hari suami saya menginginkan sekali untuk punya rumah di Citraland, Surabaya. Nah saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia mendatangin danau. Saudara kalau pernah ke Surabaya di Citraland itu ada danau kita yang bilang ada patung Singapura. Ya tahu ya, ada patung Singapurnya, patung apa itu namanya? Kok patung Singapura? Patung Merlion. Merlion, terus ada danau kan, terus di sebelah itu ada danau lagi. Nah suami saya pokoknya di sekitar situ Bapak Ibu. Ngapain? Sembayang. Sembayangnya begini, dia tuh muter dalam arti mengelilingin, bukan mengelilingi danau, tapi dia tuh muter badan, ngeliatin sepanjang mata memandang. Dia melihat rumah besar-besar, dia melihat tanah yang luas, dia melihat di sebelah sini ada bangunan rumah, dia melihat di sebelah sana ada proyek yang sedang berjalan. Bapak Ibu tahu doanya simple sekali. Ya ampun Tuhan. Rumah segini banyak. Ini kalau Tuhan datang, berdiri di sini, ini pasti penyet semua kan? Karena kakimu besar. Dan engkau bilang di Alkitab, bumi itu pijakan kaki Tuhan kan kayak debu ya toh? Ya ampun Tuhan, rumah-rumah di sini berarti kalau di bawah kakinya Tuhan lebih kecil. Mungkin dari biji sesawi, kecil banget. Lalu dia itu ngomong-ngomong sendiri sama Tuhan kayak gitu. Lalu dia bilang begini, Tuhan di surga debunya kan emas ya katanya.
Aku belum pernah ke surga, jadi enggak tahu. Tapi katanya orang, debu di surga itu emas semua, enggak kepake Pak, cuman jadi jalan. Suami saya bilang begini, Tuhan debu satu, giniin Tuhan. Bu, gampang. Aku punya rumah Tuhan. Debu di situ, kerikil emas. Tuhan, kerikil paling kecil aja, udah paling kecil aja. Tuhan, engkau tendang aja. Aku punya rumah, gampang sekali. Cuman begitu dia ngomong di pinggir danau. Tahukah saudara, 1 tahun kemudian kami memiliki sebuah rumah di dekat danau itu di mana dia berdiri. Sama-sama menghadapi raksasa, bagaimana cara pandang saudara? Hari ini sikon susah. Tapi bagaimana cara saudara melihat? Anak saya selalu berkata begini, Mami ini orangnya kok pede ya, yakin banget. Saya bilang, karena saya ini punya Tuhan yang besar, gampang sekali. Tuhan kalau mau ting gini aja, gampang. Anda berdoa buat suami, mungkin. Suaminya keras, susah. Katakan begini, duh Tuhan engkau gini aja, ting, gampang. Seorang ibu di Surabaya berdoa supaya suaminya mau ke gereja. Anda tahu apa yang dia lakukan? Setiap pagi ketika suaminya bangun tidur baca koran. Dia bilang begini, suatu hari suamiku baca Alkitab. Tiap kali. Ketika dia lihat suaminya ngerokok, dia bilang begini, suatu hari suamiku akan menaikkan asap pujian kepada Tuhan. Ada yang disambungkan sama dia saudara. Ada aja kepikir dari mana asap rokok dengan asap pujian saudara. Terus kemudian ketika tidur suaminya ngorok. Dia berkata begini pelan-pelan. Suatu hari kamu akan berbahasa roh. Itu cara ngelihat. 1 tahun kemudian semua yang dia lihat terjadi. Ada satu lagi cerita. Seorang wanita yang berdoa pengen punya anak. Saudara tahu dia melakukan sebuah langkah iman yang menurut saya cukup menarik. Dia cari foto bayi kembar. Terus dia enggak hamil-hamil kan. Jadi dia mulai melangkah, dia cari foto gambar bayi kembar. Ditanya kenapa kok bayi kembar? Kamu ada keturunan kembar kah? Minta doa, minta anak. Dia bilang enggak ada. Setahu saya enggak ada, enggak tahu lagi kalau yang emak-emak engkong yang zaman dulu enggak tahu. Tapi dia bilang gini, sama-sama minta sekalian aja. Minta 2. Nanggung Pak, Bu, ya toh sekalian doa, mintalah gitu kan. Anda tahu dia copy itu gambar bayi kembar, dia pasang di mana-mana di sepanjang rumahnya. Buka komputer langsung di profil komputer. Buka lemari, di balik lemari, di depan lemari. Buka kamar mandi ada tempatnya P3K, dipasangi bayi kembar. Di mana-mana bayi kembar. Buka wallet, dompet bayi kembar. 2 tahun itu dia lakukan. Dan akhirnya wanita ini hamil bayi kembar. Bapak Ibu pernah merhatikan enggak? Satu kali anak saya itu nyeletuk bilang begini. Dia itu ngomong, Mami memperhatikan enggak? Waktu saudara pernah ada yang pengalaman beli mobil? Nah kalau Anda beli mobil pasti Anda kepengen beli mobil warna tertentu enggak? Benar ya? Misalnya saudara berencana kepengen beli mobil, aku kok naksir warna biru. Detik Anda mikir mau beli mobil warna biru, Anda belum beli mobil nih. Masih planning, masih pengen. Anda sadar enggak sepanjang jalan, Anda lihat mobil biru makin banyak. Ngalami enggak? Loh, saya mau cross check, bener enggak? Anda lagi planning nih mau beli mobil biru kan? Terus Anda driving kemana Anda jalan, lewat tol, macet. Anda mulai memperhatikan, oh mobil biru warna ini, merek ini bagus juga ya.
Terus, oh mobil biru merek ini, oh keren juga ya birunya ya. Entah gimana, sepanjang Anda jalan, biru itu sering muncul. Perhatikan enggak? Anak saya mikir begini, Mami, berarti kalau kita memandang mobil biru sering muncul. Bagaimana kalau kita memandang kita sukses? Bagaimana kalau kita memandang kita diberkati? Bagaimana kalau kita memandang kita orang yang berhasil dan menang? Bukankah akan terjadi seperti yang sering kita lihat? Mulai hari ini jangan pandang suamimu keras kayak beton. Jangan pandang anakmu susah dapat pekerjaan. Mari pandang dia berhasil, dia bekerja, dia sukses, dia diberkatin. Jadilah seperti yang kita lihat. Yang kedua, bagaimana cara pandang orang Israel? Mereka bilang begini, kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka ini siapa? Orang raksasa ya, benar ya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Maksudnya gini, berarti mereka bilang kami melihat diri kami seperti belalang dan orang raksasa itu juga melihat kami seperti belalang. Sekarang saya mau tanya, ada enggak yang pernah ngomong mereka seperti belalang? Enggak ada. Lalu siapa yang ngomong? Mereka sendiri. Terus kedua, mereka bilang demikian juga mereka melihat kami seperti belalang. Saya mau tanya, bukankah mereka mengintai? Kalau mengintai berarti ketemuan enggak sama raksasanya? Kok mereka bisa bilang demikian juga mereka melihat kami seperti belalang? Apa mereka salaman terus ngobrol-ngobrol, terus mereka bilang iya kamu memang kayak belalang kecil sekali. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Ini yang saya bilang overthinking, mikirnya kejauhan. Enggak ada yang ngomong mereka seperti belalang. Enggak ada yang ngomong, bahkan mereka enggak ketemu sama raksasa. Kok bisa-bisanya membuat statement palsu? Loh ini statement palsu loh. Orang yang pensiun bilang begini, kami ini sudah tua Bu, pensiun, enggak bisa apa-apa. Yang ngomong tuh loh siapa? Tuhan ngomong begitu? Enggak. Tetangganya? Enggak. Mereka sendiri. Bahaya. Kaleb umur berapa Bapak Ibu waktu mengejar Hebron? 85 tahun. Tapi apa kata Kaleb? Aku memang 85, tapi aku masih kuat seperti 40. Seorang ibu kemarin waktu mendengar saya sharing ini, dia nangis, dia bilang, saya ini kepengen memulai usaha lagi Bu. Saya ini dijak orang, saya memulai usaha lagi. Tapi saya pesimis, karena saya berkata, aku ini sudah tua, kayaknya udah telat, kayaknya enggak bisa. Tapi waktu dengar tentang Kaleb berkata, aku masih kuat seperti 40. Jangan menyerah saudara. Dan akhirnya Kaleb masuk menduduki Hebron. Sebuah kitab yang namanya kitab Talmud menceritakan. Talmud itu ada yang tambahan dari mulut ke mulut. Diceritakan bahwa ketika Kaleb masuk ke Hebron, ternyata Kaleb tidak sempat perang. Anda tahu apa yang terjadi? Musuhnya raksasa ketakutan lari terbirit-birit melihat Kaleb. Di kitab Talmud tidak diceritakan mereka ngelihat apa. Karena rasanya mereka tidak sempat mewawancara raksasa yang lari. Jadi tapi yang pasti raksasanya lari terbirit-birit. Jadi Kaleb itu umur 85 masuk Hebron gak jadi perang Pak. Musuhnya minggat. Jadi dia masuk menduduki Hebron dengan gampang. Kadang-kadang yang kita khawatirkan terlalu berlebihan. Pada akhirnya belum tentu kita menghadapi raksasa, ada favor Tuhan terjadi buat kita semua. Amin. Karena itu apapun yang Bapak Ibu alamin, ayo semangat. Kita bukan belalang. Satu yang terakhir, saya kemarin titip sebuah pesan lagu. Saudara, saya boleh mengundang pemain musik kembali. Apapun sikon yang sulit yang Bapak Ibu hadapin, entah itu soal keuangan, soal kesehatan,
Kaleb dan mereka semuanya sama menghadapi raksasa. Tapi lihat, Tuhan lebih besar dari raksasa. Lihat kemampuannya, gini aja dia gampang. Itu yang dilihat Kaleb. Dan dia betul-betul menduduki Hebron tanpa perang. Pandang diri kita, jangan seperti belalang, salah. Minimal, saudara tahu enggak kita apa? Kita bukan belalang. Kita disayang Tuhan. Sayang, bahasa Surabaya itu paling enak Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan membela Surabaya tapi enak. Kita ini disayang pol. Kata-katanya udah ditambah Bapak Ibu. Sayang pol, kalau di Jakarta kan gini, sayang banget kurang mantap. Disayang pol. Ada satu ayat di kitab Timotius bilang begini, Anda pernah dengar kata ini? Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingat? Saya membaca sebuah terjemahan dan terjemahan ini membuat saya menangis. Terjemahannya begini. Sekalipun kamu tidak punya iman untuk berharap kepadaku. Bisa terjadi enggak? Ada momen dalam hidup kita tuh enggak bisa beriman kuat sama Tuhan karena goyah. Nah itu ayatnya. Sekalipun kamu tidak punya iman untuk berharap kepadaku. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu karena kamu darah dagingku. Aku tidak bisa buang kamu. Karena itu kita ini disayang Tuhan. Anak saya selalu tanya, kenapa mami selalu pede? Karena saya bilang, karena mama disayang sama Tuhan. Kalau kita aja orang tua, anak tidak makan, kita rela kita yang tidak makan. Betul enggak Bapak Ibu? Ada yang ngalamin begitu? Kita rela enggak makan ya? Bahkan kalau kita membeli makanan kita tahu anak kita suka bagian ayam tertentu. Kita ngalah enggak Bapak Ibu? Ngalah enggak? Kenapa? Karena kita pengen lihat anak kita happy banget, betul? Tuhan bilang begini, kamu yang cacat banyak aja bisa sayang begitu sama anak. Kamu enggak pernah ingatkah, aku juga papa. Kamu cuman ngelahirin, kamu cuman aku titipin. Aku yang ciptakan, aku yang merajut dia, aku yang menun dia. Aku cinta sama dia. Kalau dia enggak bisa makan, aku bukan cuman ngomong, tapi aku telah melakukannya. Aku kasih dagingku untuk dia bisa makan. Kalau anak kita susah, anak kita sakit, bukankah Bapak Ibu sering berkata, saya enggak tahu bagaimana bapak-bapak, tapi saya sebagai mama, saya sering bilang begini, nak, kasih mama sakitnya, supaya kamu bisa mainan lagi, enggak sakit. Demikian juga Tuhan. Hari ini engkau menangis, Tuhan menangis lebih daripada engkau. Hari ini engkau sedang susah, percayalah saudara, Tuhan juga care. Hatinya pengen banget lihat saudara happy. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Sudah dikasih Pak? Saudara, Anda ingat saya pernah sharing tentang anak saya yang nomor 2. Ketika mimpinya sampai hari ini itu ingin jadi penyanyi sekuler. Dan impian itu hampir terwujud ketika sebuah record label terkenal menawari dia. Tinggal tanda tangan. Tapi kemudian Tuhan berbicara untuk dia tidak mengambil kesempatan itu. Sebagai remaja dia sempat terpukul dan beberapa orang mengatakan kamu salah mengambil keputusan. Karena kesempatan kedua belum tentu datang.
Di saat itulah dia kemudian menciptakan sebuah lagu. Dan sampai hari ini kesempatan kedua belum datang lagi. Dia kepengen sekali bisa ada kesempatan. Dia bisa menjadi seorang penyanyi. Di tengah kesempatan yang belum datang, dia menuliskan sebuah lagu. Di mana dalam lagu ini dia katakan begini, aku tidak tahu hari ke depan akan seperti apa. Tapi selama aku bersama Tuhan, aku akan tenang aja. Ini lagu ini, apapun sikon saudara siang ini, ayo semangat. Tuhan cinta sama kita. Anak saya kadang bilang begini, aku tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Tapi dia berkata, tapi aku percaya Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang sama anak, anaknya tidak mungkin dicelakakan. Yakin? Yakin? Kita bukan belalang, kita anaknya Tuhan. Dia sayang banget sama kita. Dia sayang banget. Kalau anaknya tidak bisa makan, bukankah firman-Nya bilang kalau anakku minta roti, aku tidak mungkin kasih batu. Percayalah kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi jangan terkena sindrom belalang. Saudara anaknya, dia tidak akan tega kok. Tenang aja, lakon menang belakangan. Yang menang di film di depan biasanya musuhnya. Loh, film-film gitu toh? Di film gitu enggak? Kalau di film biasanya yang menang di depan duluan siapa? Lah ya udah. Saudara udah menang belum? Belum, belakangan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan hebat. Biar pujian ini kita nyanyikan sama-sama. Gampang kok saudara, dia baru meluncurkan ini beberapa waktu lalu dia nyanyi sama Yeshua Abraham. Liriknya bisa ditayangkan gak? Ada gak? Ada saatnya ku jauh darimu, ku coba dengan kekuatanku, ku serahkan semua keraguanku. Kau menjawab tangisan jiwaku saat hatiku tak mampu mengerti. Akankah esok indah bagiku, masa depanku dalam janjimu. Ku ingin berjalan bersamamu, ku tak mampu jalan tanpamu, ku tak sanggup jauh darimu. Seluruh hidupku hanya milikmu, ku tenang engkau di sampingku, ku tak takut kau selalu setia, ku tak ragu kau selalu ada. Hanya cinta yang tak berubah, ku memilih tetap tinggal di dalammu. Dia ngomong, aku dulu mencoba pakai kekuatanku tapi aku nggak berhasil. Dan aku nggak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi yang aku tahu aku tenang bersamamu dan aku nggak takut karena engkau setia. Dan engkau cintamu itu yang membuat aku berharap. Amin saudara.
Biar pujian ini boleh kita nyanyikan sama-sama yuk sekali lagi. Jadi sebuah doa. Singer boleh bantu saya bukan penyanyi, anak saya yang penyanyi. Ada saatnya ku jauh darimu, ku coba dengan kekuatanku, ku serahkan semua keraguanku. Kau menjawab tangisan jiwaku saat hatiku tak mampu mengerti. Akankah esok indah bagiku, masa depanku dalam janjimu. Katakan dengan iman, ku ingin berjalan bersamamu. Ku tak mampu jalan tanpamu. Ku tak sanggup jauh darimu. Seluruh hidupku hanya milikmu. Ku tenang engkau di sampingku. Ku tak takut, kau selalu setia. Ku tak ragu, kau selalu ada. Hanya cinta yang tak berubah. Ku memilih tetap tinggal di dalam-Mu. Pagi ini kami percaya Tuhan, kami bukan belalang, kami anak-Mu. Kalau kasih Tuhan, cinta Tuhan buat kami, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Tuhan segala pencipta yang turun tangan untuk bela anak-anak yang Kau cintai, siapakah yang bisa melawan? Pagi ini terima kasih Tuhan, pengharapan boleh dibangkitkan kembali. Karena kami percaya kasih Tuhan itu yang jadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita dan pengharapan siang ini tetap kuat di dalam kami semua. Hamba telah selesai, semua hormat kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih hambanya Ibu Ruth Julia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk semua kegiatan BSD Church dan juga program-program kita ke depan, juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman yang kami dengar, menguatkan kami, mengingatkan kami. Tuhan, kami percaya dengan mata hati yang berbeda, Engkau sanggup, Engkau bisa, dan Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi apa yang telah Engkau beri pada kami. Biarlah persembahan kami ini memberikan berkat untuk banyak orang, untuk gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan jadi andalanku. Berseru pada Yesus. Monday Blessing setiap hari Senin di jam 7 pagi melalui Zoom meeting dengan ID atau password yang sudah tertera di layar. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 pagi di Trembesi Hotel Ruang Mandalikan A.
Dan kita akan bertemu kembali di Ibadah Raya Minggu 28 Juni 2026 di jam 9 pagi dan jam 11 siang Trembesi Hotel Auditorium Gunung Salak bersama dengan Pastor Roy Buter-Butar, Sekretaris Sinode GBT. Dan dalam rangka merayakan ulang tahun BSD Church yang kedua, kami mengadakan 2 kegiatan, yaitu bakti sosial dan worship night concert. Untuk bakti sosial akan diadakan di lapas dengan pembagian sembako 500 packs dengan kebutuhan dana 21.525.000, dan untuk worship night concert diadakan di hari Rabu 7 Oktober 2026 di Auditorium Gunung Salak Trembesi Hotel dengan kebutuhan dana 44.835.000. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur bisa melalui transfer rekening ke 1726 585858 dan juga bisa melalui Bapak John dalam bentuk sembako di nomor telepon yang sudah tertera di layar. Jangan lupa untuk follow akun sosial media dari BSD Church dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Terima kasih, berkatnya selalu dilimpahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi saya mewakili Gembala dan juga seluruh pelayan Tuhan di tempat ini beserta jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ruth Julia, Bapak Yopi, terima kasih untuk pelayanannya. Baik Bapak Ibu, kita sekali lagi tunduk bersama, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di tempat ini, diagungkan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa bahwa sekiranya kami boleh sehat Tuhan, itu karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Dan hari ini kami belajar Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, untuk meneguhkan setiap kami. Kami mau belajar dari Yosua, kami belajar dari Kaleb. Kami tidak melihat, kami tidak memandang kepada besarnya raksasa. Tapi kami mau beriman, kami mau percaya, kami mau melihat besarnya Allah Bapa kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau akan menuntun kami kepada tanah perjanjian. Kau akan menuntun kami kepada berkat Tuhan. Dan biarlah hari ini iman kami diteguhkan Tuhan melalui firman-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Meskipun kami kecil, tetapi kami punya kekuatan yang besar di dalam kami. Haleluya. Ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, sebelum pulang mari kita terima berkat dari Tuhan. Angkatlah hati kita, tangan kita kepada Dia yang mampu, yang sanggup. Hanya satu-satunya Dia yang akan memberkatimu. Mulai hari ini terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih anaknya yang tunggal. Dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang akan terus memimpin kita, menuntun kita kepada air yang tenang. Kepada padang yang hijau. Dan engkau akan menerima segala kelimpahan yang daripada Dia. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan. Dan Allah satu melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Ibadah telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan jadi andalanku. Berseru pada Yesus,
berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kembali.